Ini adalah panduan pemula terbaik untuk vibe coding. Ini adalah perubahan terbesar dalam cara pembuatan perangkat lunak selama bertahun-tahun, dan saya akan menunjukkan semua yang perlu Anda ketahui. Kita akan mulai dengan membahas apa itu vibe coding dan alat-alat yang digunakan. Lalu kita akan membangun sebuah aplikasi nyata bersama-sama dari awal. Anda akan belajar cara merencanakannya, membuat prompt, menambahkan login dan pembayaran, mempublikasikannya, serta menghubungkannya ke GitHub agar bisa terus dikembangkan dari sana. Tidak perlu pengalaman coding, tidak perlu latar belakang teknis. Cukup ikuti saja langkah-langkahnya. Pada akhirnya, Anda akan memiliki aplikasi sendiri yang sudah online di internet. Bukan sekadar mock-up, bukan demo, tapi aplikasi nyata yang bisa digunakan siapa saja. Saya sendiri sudah membangun dan meluncurkan produk nyata dengan cara ini, dan saat ini sudah digunakan oleh pelanggan yang membayar. Jadi saya juga akan memberitahu Anda di mana keunggulan vibe coding dan di mana Anda akan menemui hambatan. Jangan lewatkan bagian itu. Tapi pertama-tama, apa itu vibe coding dan kenapa semua orang membicarakannya? Vibe coding adalah membangun perangkat lunak hanya dengan mendeskripsikan apa yang Anda inginkan dalam bahasa sehari-hari dan membiarkan AI yang membangunnya untuk Anda. Desainnya, database-nya, sistem loginnya, semuanya. Istilah ini diciptakan oleh Andres Karpathy, salah satu peneliti AI paling dihormati di dunia pada awal tahun 2025. Ia menggambarkannya sebagai lihat sesuatu, katakan sesuatu, jalankan sesuatu, copy-paste sesuatu sampai perangkat lunaknya melakukan apa yang Anda inginkan. Anda tidak menulis kode, Anda membimbing AI. Begini cara kerjanya. Ini siklusnya. Anda deskripsikan fungsi, target, dan kebutuhan aplikasi, lalu AI membuat aplikasi fungsional. Anda mengujinya, lalu minta AI mengubahnya. AI akan mengubahnya, dan Anda mengulangi proses ini sampai aplikasi benar-benar sesuai dengan keinginan Anda. Itu saja. Nah, ini tidak sama dengan hanya menggunakan ChatGPT. Minta ChatGPT untuk membuatkan aplikasi, dan ia akan memberikan Anda kode. Kode yang dihasilkan memang berguna, tapi Anda tetap harus menyiapkan server, mengonfigurasi database, mengatur hosting, dan menangani keamanan. ChatGPT memberikan Anda bahan-bahannya, tapi tidak memasakkan makanannya untuk Anda. Platform Vibe menyiapkan segalanya untuk Anda. Cukup jelaskan konsepnya, lalu Vibe akan membangun, menghosting, serta menyediakan database hingga sistem login aplikasinya. Semuanya dari awal hingga akhir. Tapi perlu diperjelas, satu kalimat takkan buat aplikasi sempurna. AI bukan sihir. Setidaknya belum. Anda tetap harus membimbing, menguji, dan melakukan iterasi. Keahlian terletak pada cara Anda berkomunikasi. Seberapa tepat Anda mendeskripsikan apa yang Anda inginkan. Kita akan banyak membahas hal ini karena inilah yang membedakan hasil yang luar biasa dari rasa frustrasi. Oke, itulah yang dimaksud dengan vibe coding. Sekarang saya akan tunjukkan seperti apa sebenarnya lanskap alat-alatnya. Saat ini ada lebih dari selusin alat vibe coding di luar sana, dan setiap bulan selalu ada yang baru diluncurkan. Saya akan memberikan gambaran singkat tentang kategori utama agar Anda tahu apa saja yang tersedia, lalu kita akan memilih salah satunya bersama-sama dan membangun sesuatu. Alat-alat ini terbagi dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah pembuat aplikasi all-in-one. Ini adalah platform seperti Base 44, Lovable, dan Bolt.new. Anda mendeskripsikan aplikasi Anda dan mereka akan menghasilkan semuanya. Mulai dari front-end, back-end, database, hingga hosting. Anda tidak perlu menyentuh kode, tidak perlu mengatur server, Anda hanya mendeskripsikan apa yang Anda inginkan dan platform akan mengurus sisanya. Insights adalah pilihan yang paling ramah untuk pemula dan inilah yang paling sering dipikirkan orang ketika mendengar istilah via coding. Kategori kedua adalah editor kode bertenaga AI. Alat-alat seperti Cursor, Windsurf, dan GitHub Copilot. Alat-alat ini masih menggunakan editor kode tradisional. Anda tetap melihat file code asli, tetapi AI yang menulis sebagian besar kodenya untuk Anda. Anda bisa mendeskripsikan apa yang Anda inginkan dengan bahasa alami, dan AI akan melengkapinya. Pilihan ini lebih baik jika Anda memiliki sedikit latar belakang pemrograman, atau jika Anda ingin kontrol lebih atas apa yang sedang dibangun. Kategori ketiga adalah agen pengkodean AI. Contohnya Replit Agent, Cloud Code, ataupun Codex. Ini adalah sistem AI yang dapat merencanakan, menulis, dan menerapkan kode secara lebih mandiri. Anda memberikan mereka sebuah tujuan dan mereka akan mencari tahu langkah-langkahnya. Mereka lebih kuat tetapi juga lebih kompleks untuk digunakan. Lebih merupakan alat untuk pengguna tingkat lanjut. Untuk video ini kita akan menggunakan Base 44. Ini adalah salah satu opsi yang paling ramah untuk pemula dan semuanya ditangani dalam satu tempat. Desainnya, database-nya, hostingnya, semuanya. Dan jika namanya terdengar familiar, itu karena Wix telah mengakuisisi Base 44. Jadi ini bukan proyek sampingan kecil. Ini adalah platform nyata dengan dukungan yang serius. Itu berarti kamu bisa mengikuti apapun tingkat pengalamanmu dan pada akhirnya kamu akan memiliki sesuatu yang nyata dan langsung tayang di internet. Mari kita mulai. Saya sudah menyiapkan tautan di layar dan di deskripsi video yang akan membawamu langsung ke Base 44, tempat kamu bisa mulai membangun secara gratis.
Tidak perlu kartu kredit. Silakan buka tautan itu agar kamu bisa mengikuti saya langkah demi langkah. Saat kamu mengklik tautan itu, kamu akan diarahkan ke halaman ini atau yang sangat mirip, dan kamu akan langsung melihat ada kotak chat. Kotak yang meminta kamu untuk mendeskripsikan aplikasi kamu. Nah, sebenarnya ini bukan kotak chat sungguhan. Kita perlu mendaftar akun terlebih dahulu. Untuk melakukannya, cukup klik tombol Build Now. Lalu, ikuti proses pembuatan akun Base 44 dengan mengikuti instruksi mereka. Saya akan menunggumu di dashboard. Dan di dashboard ini, kita bisa melihat kotak chat yang sebenarnya yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi kita. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menunjukkan bahwa tampilan ini mungkin akan sedikit berbeda saat kamu menonton video ini. AI berkembang sangat cepat dan perangkat lunak sering diperbarui. Jadi jika tampilannya tidak persis sama, jangan khawatir. Cobalah untuk memahami konsep yang saya tunjukkan hari ini dan terapkan apa yang telah kamu pelajari pada tampilan antarmuka saat kamu mengikutinya. Sebelum kita mulai membangun, saya ingin menunjukkan sesuatu yang akan sangat berpengaruh pada hasil aplikasi kamu dan juga menghemat uangmu dalam prosesnya. Di bagian kiri atas, klik drop-down workspace. Dan di sini kamu bisa melihat bahwa Base 44 menggunakan sistem kredit. Pada paket gratis, kamu mendapatkan 5 kredit pesan per hari. Nah, ini bukan perbandingan 1 lawan 1. Perubahan sederhana mungkin hanya menggunakan sebagian kecil kredit. Namun, meminta AI membangun fitur baru butuh lebih banyak sumber daya. Paket gratis cukup untuk membuat aplikasi pertama dan mencoba beberapa perubahan. Namun jika membangun tanpa rencana matang, Anda akan cepat kehabisan kredit. Jadi sebagai gantinya kita akan membuat rencana terlebih dahulu. Base 44 memiliki fitur bawaan untuk ini, yang disebut mode rencana. Saat Anda akan membuat aplikasi baru, Anda bisa melihat tombol kecil plan rencana ini. Silakan klik tombol itu. Sekarang kita berada di mode rencana. Di mode rencana kita bisa mengetik deskripsi sederhana tentang apa yang kita inginkan, dan Base 44 akan membantu kita menyempurnakan prompt yang akan digunakan AI untuk membangun aplikasi. Jadi saya cukup mengetik aplikasi rekomendasi film, lalu tekan kirim. Kemudian AI akan menanyakan beberapa pertanyaan terarah untuk membantu memahami apa tujuannya, siapa audiensnya, fitur inti apa yang Anda inginkan, preferensi desain, dan hal-hal semacam itu. Di sini tertulis untuk siapa aplikasi ini dan bagaimana aplikasi ini akan digunakan. Jadi saya akan jawab untuk masyarakat umum. Apa cara utama rekomendasi dihasilkan? Dan kita akan jawab berdasarkan penilaian rating. Dan seperti apa nuansa visual yang Anda inginkan? Kita pilih saja gelap dan sinematik. Cukup jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan ketika selesai, AI akan membuat sebuah rencana, dan Anda bisa klik baca selengkapnya untuk melihat semua detailnya. Anda bisa menggulir ke bawah, melihat semuanya, semua yang sudah ditulisnya. Dan jika Anda ingin mengubah sesuatu, Anda cukup mengetik di chat dengan bahasa sehari-hari dan meminta AI untuk memperbarui. Bagian terbaiknya adalah mode rencana tidak menggunakan kredit apapun. Anda hanya sedang berdiskusi dengan AI, mengatur ide-ide Anda, dan membangun cetak biru terperinci untuk aplikasi Anda, semuanya gratis. Kredit hanya akan terpakai saat Anda mengklik mulai membangun. Lihat apa yang sudah kita miliki sekarang. Kita mulai dari ide kasar, dan AI mengubahnya menjadi rencana terstruktur dengan fitur yang jelas, alur pengguna, dan arahan desain. Inilah yang akan dibangun oleh Base 44. Semakin detail yang Anda masukkan di sini, hasil pertama Anda akan semakin baik dan semakin sedikit kredit yang Anda habiskan untuk memperbaikinya nanti. Berikut tips singkat. Jika Anda belum yakin ingin membangun apa, Anda bisa menggunakan alat seperti Claude atau ChatGPT untuk mencari ide. Bahkan sebelum Anda membuka Base 44, anggap saja seperti berbicara dengan teman sebelum Anda mulai membuat cetak biru. Begitu tahu keinginan Anda, mode rencana adalah tempat AI mewujudkannya menjadi nyata. Baiklah, rencana kita sudah terlihat bagus. Mari kita klik mulai membangun. Dan langsung saja, Base 44 mulai membangun aplikasi Anda. Anda bahkan bisa melihat file yang sedang ditulis secara real-time di sidebar kiri. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi harap bersabar. Dan ketika selesai visi, Anda akan melihat sesuatu seperti ini. Ini adalah Cinematch, draft pertama aplikasi kita dari Base 44. Tepat di bagian atas, kita punya bilah pencarian di mana kita bisa mencari film tertentu. Kita juga punya tag untuk memfilter berdasarkan jenis film yang berbeda. Saat kita mengarahkan kursor ke berbagai film, ada gerakan interaktif yang menarik di sini. Gambarnya membesar dan filmnya menjadi disorot. Di bagian atas, kita punya tab berbeda untuk penilaian saya, di mana sepertinya jika kita masuk, kita bisa melacak penilaian. Hal yang sama juga berlaku untuk daftar tontonan di mana kita bisa menyimpan film. Lalu ada juga rekomendasi untuk pengguna berdasarkan preferensi mereka. Secara keseluruhan, ini adalah awal yang cukup bagus. Base 44 membuat aplikasi front-end yang lengkap. Jika Anda membuat kode ini dari awal, ini bisa memakan waktu berhari-hari. Tapi masih ada beberapa masalah yang mungkin ingin kita atasi.
Misalnya, ini bukan poster film yang sebenarnya. Kita mungkin ingin memperbaiki hal itu. Ada opsi untuk masuk agar bisa mendapatkan penilaian Anda, tapi saya belum melihat cara untuk masuk, jadi kita perlu menambahkan autentikasi pengguna. Dan secara pribadi, menurut saya kurang suka dengan font serif ini. Di sini untuk judul-judul kita, saya rasa tampilannya akan jauh lebih baik jika kita menggunakan font sans serif. Jadi selanjutnya, saya akan menunjukkan cara melakukan perubahan pada aplikasi Anda. Versi pertama tidak pernah sempurna. Keahlian sebenarnya dalam vibe coding adalah mengetahui cara membimbing AI agar hasilnya menjadi lebih baik. Ada beberapa cara untuk melakukannya. Mari saya tunjukkan caranya. Pertama, panel tema. Klik ikon tema, yaitu tombol palet di bagian atas editor Anda. Disinilah Anda mengatur warna dan font untuk seluruh aplikasi Anda dalam satu tempat. Pilih warna utama, latar belakang, tentukan font Anda, dan perubahan tersebut akan langsung diterapkan ke seluruh aplikasi. Ini gratis dan tidak menggunakan kredit apapun. Sebagai contoh, mari kita ubah warna kuning utama ini menjadi warna atau corak yang berbeda. Kita akan mengaturnya ke warna oranye cerah seperti ini. Itu cukup bagus. Dan jika kita mengklik simpan dan terapkan, kita dapat melihat bahwa warna aplikasi telah diperbarui di mana-mana, bahwa warna kuning yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya, mode edit visual. Klik edit di pojok kiri atas bilah alat. Ini memungkinkan Anda memilih elemen tertentu di layar dan menyesuaikannya. Anda dapat mengubah warna satu tombol, menyesuaikan jarak pada satu bagian, menghapus sesuatu yang tidak Anda butuhkan. Ini mirip dengan panel tema, tetapi untuk elemen individual, bukan seluruh aplikasi. Selain itu, gratis untuk digunakan, tidak ada kredit. Sebagai contoh, mungkin kita ingin mengubah isi teks ini. Kita bisa mengkliknya, lalu mengklik huruf T untuk mengubah isi teks. Kita akan mengubahnya menjadi beri penilaian pada apa yang sudah Anda tonton untuk mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi. Lalu jika kita klik X pada bilah alat ini, setelah beberapa detik, pratinjau aplikasi akan diperbarui dan perubahan tersebut sudah terkunci. Dengan panel tema dan mode edit visual, Anda bisa melakukan banyak pekerjaan desain tanpa harus menyentuh chat AI sama sekali. Simpan kredit Anda untuk hal-hal yang memang membutuhkan AI, menambahkan fitur, mengubah fungsionalitas, dan memperbaiki logika. Satu hal yang perlu diingat saat Anda melakukan perubahan adalah Base 44 menyimpan riwayat versi aplikasi Anda. Anda dapat mengaksesnya di sini, di sisi kiri, dengan ikon jam kecil ini. Jadi jika Anda melakukan perubahan dan terjadi kesalahan, Anda selalu bisa kembali ke versi sebelumnya. Misalnya, kita bisa klik pada versi lama di sini, dan itu akan memuat versi yang menggunakan warna kuning sebagai gantinya. Ini seperti tombol undo untuk seluruh aplikasi Anda, jadi sangat berguna. Untuk hal-hal yang lebih dari sekadar perubahan visual, seperti menambahkan fitur baru, mengubah cara kerja sesuatu, atau memperbaiki bug, disitulah chat AI berperan, dan disinilah kredit digunakan. Ini adalah pendekatan saya. Saya hanya menulis versi aplikasi dan membicarakan apa yang saya lihat. Saya menggunakan mode suara untuk mencatat saat saya berjalan. Semua catatan itu akan muncul di bawah sini, sudah ditranskripsi. Jadi ketika saya sudah selesai berbicara dan berpikir keras, saya akan mematikan mode suara, lalu semua catatan itu bisa dijadikan satu pesan, berisi semua perubahan yang saya minta dan bisa saya kirim sekaligus. Dengan cara itu saya bisa mendapatkan 5 atau 6 perubahan hanya dengan satu pesan, daripada menghabiskan satu kredit untuk setiap perubahan secara terpisah. Itulah inti dari vibe coding. Anda jelaskan apa yang Anda inginkan dan AI yang mewujudkannya. Biar saya tunjukkan, saya akan klik ikon mikrofon. Oke, sejauh ini saya suka tampilan aplikasinya, tapi di bagian atas pada header, baik Cinematch maupun Discover Films, saya kurang suka karena menggunakan font serif. Menurut saya, tampilannya akan lebih bersih dan modern jika menggunakan font sans serif. Juga, di bagian atas aplikasi ini, di belakang header Discover Films, menurut saya akan jauh lebih bagus jika ada semacam gambar. Mungkin diambil dari film-filmnya. Sesuatu seperti cara Netflix menampilkan rekomendasi film dengan banner lebar yang bagus di belakangnya, lengkap dengan overlay. Selain itu, untuk thumbnail film di bawah, tidak ada satupun gambar thumbnail yang benar-benar sesuai dengan poster film aslinya. Saya rasa kita sebaiknya menggunakan poster film asli daripada menggunakan gambar stok ini atau mungkin gambar-gambar ini dihasilkan oleh AI. Bagaimanapun juga kita sebaiknya menggunakan informasi yang asli. Gambar-gambar yang berhubungan dengan filmnya. Ketika saya selesai, Anda lihat saya mengklik ikon mikrofon. Dan semuanya yang saya ucapkan langsung ditranskripsi. Sekarang kita bisa langsung mengirimkan promptnya dan Base 44 akan mulai melakukan perubahan tersebut. Dan setelah beberapa menit, aplikasi yang sudah diperbarui pun siap. Dan Anda bisa lihat di bagian atas sini, aplikasi ini mengambil gambar latar belakang film untuk bagian hero. Ini luar biasa. Sepertinya sekarang kita juga sudah punya banyak poster film untuk thumbnail, meskipun thumbnail untuk The Godfather masih belum ada. Jadi, itu memberitahu saya beberapa hal. Kita perlu mencari cara agar aplikasi benar-benar bisa mengambil gambar-gambar itu secara konsisten, memperkuat logikanya, atau membuat gambar cadangan dengan cara tertentu. Tapi secara umum, beginilah cara kerjanya.
Jadi saat saya meninjau pembaruan yang telah dibuat, saya bisa saja menyalakan ikon mikrofon lagi di sini dan berbicara tentang apa yang saya lihat, lalu mengirimkan perubahan tersebut kembali ke chat AI. Anda bisa melakukan ini berulang kali sampai aplikasinya bekerja dan tampil persis seperti yang Anda inginkan. Jika Anda lebih suka tidak menggunakan mode suara, tentu saja Anda selalu bisa mengetik seperti biasa di kotak chat. Dan jika dirasa membantu, Anda bahkan bisa mengambil tangkapan layar dan mengunggah file untuk membantu AI memahami apa yang sedang Anda lihat dan pikirkan. Sekarang sebelum kita lanjut, mari kita lihat seperti apa tampilan aplikasi ini di ponsel. Di kanan atas ada drop-down breakpoint yang menampilkan ikon komputer desktop. Anda bisa mengubahnya untuk melihat seperti apa tampilan aplikasi ini di tablet atau perangkat seluler. Jadi mari kita coba lihat. Dan ini terlihat cukup bagus. Item-item di header diringkas menjadi tombol ikon sederhana, dan beberapa poster film yang sebelumnya berjajar juga diringkas, menjadi hanya 2 saja sehingga lebih mudah dilihat di ponsel. Base 44 otomatis responsif dan mendukung berbagai ukuran layar, tapi tetap perlu dicek. Jika kurang pas di seluler, catat untuk prompt AI selanjutnya. Sejauh ini kita masih pakai paket gratis. Sudah buat dan atur aplikasi, cek tampilan seluler tanpa biaya sepeser pun. Itulah serunya Vibe Coding. Anda bisa berangkat dari sebuah ide hingga menjadi prototipe yang berfungsi tanpa mengeluarkan biaya apapun. Tapi ada satu hal lagi. Setiap platform Vibe Coding memiliki tingkatan gratis yang memungkinkan Anda mencobanya dan tingkatan berbayar yang memberikan fitur-fitur tambahan. Anda perlu benar-benar mengubah prototipe itu menjadi produk nyata. Seperti akun pengguna, pemrosesan pembayaran, domain khusus, dan ekspor kode. Hal ini berlaku baik Anda menggunakan Base 44, Lovable, Bolt, atau alat lainnya. Tingkatan gratis adalah tempat Anda belajar dan bereksperimen. Tingkatan berbayar adalah tempat Anda membangun sesuatu yang nyata. Untuk Base 44 itu adalah paket builder seharga $40 per bulan, dan dengan itu, Anda mendapatkan 250 kredit pesan, fungsi back-end untuk hal-hal seperti pembayaran dan email, dukungan domain khusus, serta integrasi GitHub. Pada dasarnya, semua yang Anda butuhkan untuk beralih dari apa yang sudah kita bangun sejauh ini menjadi produk nyata yang siap diluncurkan. Untuk memberikan gambaran, beberapa tahun lalu saya membayar seorang developer lebih dari $20.000 untuk membangun MVP sederhana, dan itu memakan waktu berbulan-bulan. Sekarang Anda bisa melakukan hal yang sama hanya dengan biaya setara 1 kali makan malam di luar. Setelah Anda siap untuk upgrade, klik ikon Base 44 di kiri atas, lalu klik Upgrade Your Plan. Di halaman berikutnya, ikuti petunjuk untuk upgrade ke Builder Plan atau yang lebih tinggi. Anda akan mendapatkan opsi untuk memilih antara pembayaran tahunan atau bulanan. Secara pribadi, saya merekomendasikan pembayaran tahunan karena Anda akan mendapatkan domain gratis selama 1 tahun. Anda pun hemat ke depannya. Tapi jika ingin komitmen kecil dengan paket bulanan juga boleh. Pilih yang paling sesuai, lalu ikuti petunjuk pembayarannya. Saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Sekarang setelah kita berada di Builder, platform ini benar-benar terbuka lebar. Mari kita mulai dengan autentikasi pengguna, fitur yang mengubah ini dari demo menjadi aplikasi nyata. Saat ini, siapapun yang membuka aplikasi Anda akan melihat hal yang sama. Tidak ada cara bagi seseorang untuk membuat akun, masuk, atau memiliki pengalaman yang dipersonalisasi. Autentikasi adalah hal yang mengubah itu semua. Ini adalah sistem yang memungkinkan pengguna mendaftar, masuk, dan memiliki data mereka sendiri, sehingga informasi setiap orang tetap terpisah dari yang lain. Inilah yang membuat sebuah aplikasi terasa seperti milik mereka sendiri, bukan sekadar sebuah situs web. Dan salah satu hal yang membedakan platform coding seperti Vibe dari penggunaan sesuatu seperti ChatGPT adalah fitur seperti ini sudah terintegrasi. Anda tidak perlu menyiapkan layanan autentikasi terpisah, atau mencari cara untuk menyimpan kata sandi dengan aman. Anda hanya perlu mengaktifkannya. Di editor Base 44, klik tab Dashboard di toolbar bagian atas. Lalu klik Settings untuk membukanya, kemudian klik Authentication. Di sini Anda bisa melihat Base 44 memberikan Anda serangkaian metode autentikasi yang bisa Anda aktifkan. Yang paling sederhana adalah email dan kata sandi. Pengguna Anda membuat akun, mengatur kata sandi, dan masuk. Namun, Anda juga bisa mengaktifkan login sosial dengan Google, Microsoft, Facebook, dan Apple. Saya akan tetap menggunakan email dan kata sandi serta Google karena itu sudah mencakup sebagian besar pengguna. Metode autentikasi sudah tersedia, tapi kita masih perlu menambahkan halaman di mana pengguna bisa mendaftar dan masuk ke aplikasi kita. Mari kita kembali ke chat dan lakukan itu. Saya akan klik preview, lalu di chat kita akan bilang tambahkan halaman sign up dan login agar pengguna bisa membuat dan mengelola akun mereka sendiri. Juga, tambahkan tombol logout yang muncul di kanan atas untuk siapapun yang sudah masuk dan jadikan tombol itu sign up atau login ketika mereka belum masuk. Kita akan kirimkan promptnya. Dan ketika selesai, kamu bisa lihat bahwa Base 44 baru saja menyiapkan sistem autentikasi lengkap.
Ada tombol logout di kanan atas. Setelah saya klik, kita mendapatkan halaman login. Silakan langsung masuk. Sekarang kita sudah masuk kembali. Kita punya sistem autentikasi lengkap, penyimpanan kata sandi yang aman, manajemen sesi, halaman login dan sign up, semuanya hanya dari beberapa toggle dan satu prompt saja. Jika kamu melakukan ini dengan cara coding tradisional, hanya bagian ini saja bisa memakan waktu berhari-hari. Kamu juga bisa mengatur level akses yang berbeda. Di bawah dashboard, kamu bisa klik pengguna, dan kamu bisa lihat peran saya di sini diatur sebagai admin. Pengguna admin bisa melihat semuanya, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihat data mereka sendiri. Base 44 menangani hal ini melalui sesuatu yang disebut keamanan tingkat baris, row level security. Kamu tidak perlu memahami detail teknisnya sekarang, cukup beritahu AI apa yang boleh dilihat oleh setiap tipe pengguna, dan AI akan mengaturnya. Saya tahu itu mungkin terlihat seperti banyak hal yang terjadi di balik layar, tapi intinya adalah kamu tidak perlu memahami semuanya sekarang. Platformnya yang menangani semua itu. Sekarang setelah pengguna bisa masuk, mari kita bahas hal yang mengubah sebuah aplikasi menjadi bisnis. Mendapatkan bayaran, tapi bagian ini sebenarnya membahas sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembayaran. Apa yang sebenarnya kita lakukan di sini adalah menghubungkan aplikasi kamu ke layanan-layanan eksternal. Pembayaran melalui Stripe, email melalui layanan seperti Resend, pesan teks melalui Twilio, ini disebut integrasi pihak ketiga, yaitu alat-alat yang sudah ada dan bisa dihubungkan dengan aplikasi kamu. Kamu tidak perlu membangun sistem pembayaran dari awal. Kamu cukup menghubungkan aplikasi kamu ke Stripe, dan Stripe yang akan mengurus uangnya. Itulah kekuatan dari integrasi. Jadi mari kita mulai dengan hal yang paling ingin diketahui semua orang. Cara mendapatkan bayaran. Untuk menambahkan pembayaran, kita bisa langsung meminta bantuan AI. Di chat, saya akan bilang hubungkan Stripe agar kita bisa menagih pelanggan untuk langganan bulanan rekomendasi film premium. Kita kirimkan permintaannya. Nanti akan muncul permintaan untuk mengizinkan pemasangan Stripe atau menolak permintaan tersebut. Mari kita klik Install Stripe. Setelah beberapa menit akan muncul pemberitahuan bahwa semuanya sudah terhubung. AI juga membuat halaman premium untuk menampilkan paket langganan premium yang baru. Sistem ini menciptakan sejumlah fungsi back-end untuk mengelola proses pembayaran, langganan, dan produk. Dan itu menciptakan semua hal teknis yang kita butuhkan untuk mengelola produk dan langganan. Mereka juga memberi kami petunjuk tentang cara mengujinya. Jadi tertulis, klik berlangganan dan gunakan kartu demo ini. Mari kita lakukan itu di sini. Jika kita mengklik berlangganan sekarang, kita mendapatkan pop-up yang mengatakan bahwa kita harus melakukan ini di aplikasi yang sudah dipublikasikan. Nah, kita sebenarnya belum perlu mempublikasikan aplikasi untuk melakukan ini. Kita hanya perlu pergi ke URL ini di sini. Jadi saya sudah menyalin URL ini, buka tab baru, dan ini adalah URL pratinjau. Jadi di sini kita akan pilih premium, lalu berlangganan sekarang. Dan di sini kita dibawa ke halaman checkout sandbox Stripe. Mari kita masukkan kartu demo itu dan klik bayar dan berlangganan. Dan selesai. Alur checkout berhasil. Itu saja. Satu prompt untuk menghubungkan pembayaran. Satu prompt untuk menghubungkan produk. Sekarang kita sudah punya sistem checkout yang berfungsi. Base 44 mengatur Stripe di mode uji coba agar Anda bisa mencoba tanpa uang sungguhan. Di dashboard bagian integrasi, ada panduan untuk menghubungkan akun Stripe asli saat siap go live. Saya tidak akan membahas tiap pengaturan sekarang karena topiknya panjang, namun dokumentasi Base 44 sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Tapi intinya, Anda baru saja menambahkan pemrosesan pembayaran ke aplikasi Anda hanya dengan meminta bantuan AI. Itulah yang disebut vibe coding. Sekarang Anda mungkin ingin menambahkan beberapa logika bisnis tambahan di sini untuk memastikan bahwa pelanggan premium Anda melihat sesuatu yang berbeda dari pengguna gratis. Mungkin Anda juga ingin mengirim email ucapan terima kasih ketika seseorang mendaftar. Mari kita sampaikan hal ini ke chat AI Base 44. Saya akan menggunakan mode suara lagi. Tolong pastikan bahwa pengguna gratis dan berbayar melihat konten yang berbeda. Juga kirim email konfirmasi kepada pelanggan premium baru saat mereka mendaftar. Dan kita akan mengirimkannya. Ketika sudah selesai, Anda bisa melihatnya. Diputuskan untuk membatasi rekomendasi AI hanya untuk pelanggan U Premium, dan juga menambahkan email konfirmasi di webhook untuk checkout Stripe. Jadi sekarang di atas sini kita punya tab For You, dan kita bisa lihat bahwa ini sekarang terkunci sebagai fitur premium. Sekarang pengguna khusus yang kita gunakan di lingkungan pengujian ini belum memiliki langganan. Jadi di latar belakang di sini, saya telah membuat pengguna tes yang sudah memiliki langganan. Hal keren adalah Anda bisa melihat bagaimana pengalaman pengguna yang berbeda dalam aplikasi dengan mengklik 3 titik di bagian atas. Dengan mengklik bertindak sebagai pengguna, lalu kita bisa pilih lihat sebagai dan mengganti ke pengguna tes lain di sini. Sekarang jika kita mengklik tab For You, kita bisa lihat bahwa aksesnya sudah terbuka. Dan sekarang pengguna ini bisa mendapatkan rekomendasi AI yang dipersonalisasi. Hanya dalam beberapa menit kita telah beralih dari tidak ada apa-apa menjadi aplikasi dengan akun pengguna, pembayaran, dan logika khusus. Dan kita belum menulis satu baris kode pun.
Sebelum kita mempublikasikan aplikasi ini, mari kita bahas apa yang harus dilakukan ketika terjadi masalah. Karena masalah pasti akan terjadi. Itu benar-benar normal dalam vibe coding. Bahkan dalam coding biasa pun sebenarnya. Jadi, biar saya tunjukkan cara mengatasi masalah paling umum agar Anda tidak membuang waktu atau kredit. Aplikasi dan file-file di dalamnya sangat saling terhubung. Mengubah satu hal bisa memengaruhi hal lain, jadi sebaiknya Anda melakukan pengujian setelah setiap perubahan, bukan setelah 10 perubahan. Umumnya, jika terjadi kesalahan dan ada error di aplikasi Anda, Base 44 akan mengidentifikasinya dan Anda cukup mengklik tombol Resolve with AI. Dan di sini tertulis, tindakan ini tidak akan mengurangi kredit dari akun Anda. Jadi Anda cukup mengklik tombol itu dan AI akan menyelesaikannya. Dan itu tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun. Begitu saja AI langsung menemukan ada kesalahan ketik pada jalur impor untuk elemen tertentu ini dan langsung memperbaikinya. Ingat riwayat versi yang tadi kita bahas? Disinilah fitur itu menyelamatkan Anda. Jika suatu perubahan menyebabkan masalah, Anda selalu bisa mencoba mengembalikan ke versi sebelumnya. Sekarang, masalah umum lainnya adalah AI tidak benar-benar memahami apa yang Anda inginkan. Sini saya meminta AI untuk membuat header terlihat lebih sinematik karena saya ingin tampilannya lebih mirip Netflix. Dan di sini AI malah memberikan peningkatan sinematik pada bagian hero. Ini bukan yang saya maksud. Berikut adalah kerangka yang sebaiknya Anda gunakan dalam situasi seperti ini. Gunakan format apa yang saya harapkan versus apa yang terjadi. Jadi misalnya, katakan saja itu tidak terlihat benar. Yang saya harapkan adalah Anda meningkatkan bagian header agar terlihat lebih minimalis dan elegan. Yang terjadi adalah Anda memperbarui bagian hero, bukan header atau navigasi. Tolong kembalikan perubahan yang dilakukan pada bagian hero dan perbarui header sesuai permintaan awal saya. Mari kita kirimkan itu. Dan di sini, AI memperbaiki masalah pada bagian hero serta memberikan judul Cinematch tampilan besar, tebal, dan menarik, jauh lebih mirip Netflix. Oke, sekarang inilah bagian di mana pesulap mengungkapkan rahasianya. Perubahan yang baru saja Anda lihat, banner Netflix yang tampak mencolok itu, sebenarnya saya memang memintanya melakukan itu agar saya bisa menunjukkan kepada Anda seperti apa proses memperbaikinya. Saya harus menyebutkan itu karena saya tidak ingin membuat kalian salah paham, seolah-olah AI akan membuat kesalahan fatal seperti itu. Contoh-contoh yang akan kalian temui saat benar-benar ngoding dengan vibe kalian sendiri mungkin tidak akan seburuk itu. Masalahnya biasanya jauh lebih halus. Dan format apa yang saya harapkan versus apa yang terjadi itu sangat membantu untuk keluar dari masalah-masalah tersebut. Base 44 juga punya fitur yang disebut Discuss Mode yang sangat berguna ketika ada sesuatu yang tidak berjalan dan Anda tidak tahu alasannya. Anda bisa klik Discuss di chat, dan sekarang Anda bisa berbicara dengan AI tentang aplikasi Anda tanpa membuat perubahan apapun. Dan ini hanya memerlukan 0,3 kredit pesan. Anda bisa menanyakan apa yang mungkin salah, mencari solusi bersama, dan memikirkan berbagai opsi yang ada. Rasanya seperti berdiskusi dengan rekan satu tim sebelum benar-benar terjun dan mulai memperbaiki sesuatu. Karena biayanya hanya sebagian kecil dari kredit biasa, Anda bisa bolak-balik berdiskusi tanpa cepat menghabiskan saldo Anda. Saya baru saja menerapkan fitur rekomendasi film harian untuk bagian hero ini, di mana fitur tersebut menampilkan beberapa film secara bergantian, tapi saya belum benar-benar yakin dengan tampilannya. Jadi izinkan saya menunjukkan seperti apa tampilan mode diskusi dalam praktiknya. Saya akan menggunakan mode suara lagi. Bagian hero kita di sini sepertinya memotong kepala orang-orang di gambar. Mereka muncul agak tersembunyi, sedikit tertutup oleh header. Bisakah kamu mencari tahu kenapa itu terjadi dan memperbaikinya? Selain itu, film unggulan Schindler's List sepertinya tidak menampilkan gambar apapun. Hanya terlihat gelap saja. Bisakah kamu juga memeriksa hal itu dan menyusun rencana untuk memperbaikinya? Itulah promptnya. Sekarang kita akan mengirimkannya. Setelah beberapa menit, mode diskusi kembali dengan respons yang menunjukkan bahwa ia telah membaca dan meninjau file-file serta mengidentifikasi kemungkinan penyebab untuk kedua masalah tersebut. Ia mengusulkan rencana untuk memperbaiki masing-masing masalah itu. Jadi sekarang, untuk memperbaikinya, yang perlu kita lakukan hanyalah mematikan mode diskusi dan mengatakan sesuatu seperti ini. Ya, silakan lanjutkan dan terapkan perbaikan yang diusulkan itu. Dan selesai. Ia memperbarui padding di bagian atas sehingga kepala orang-orang tidak terpotong dari gambar splash di sini. Namun tampaknya ia sebenarnya tidak mengambil gambar fallback di sini, seperti yang dikatakannya akan dilakukan. Jadi inilah saatnya kita perlu mengulangi lagi, menjelaskan apa yang kita harapkan dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi, lalu membiarkan AI mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya. Keterampilan debugging terpenting dalam vibe coding bukanlah hal teknis. Ini adalah komunikasi. Jika AI melakukan kesalahan, solusinya hampir selalu adalah prompt yang lebih baik. Berikut adalah masalah yang akan kamu temui jika menggunakan alat seperti kursor untuk membangun sebuah aplikasi. Kamu selesai membangunnya, kamu sangat bersemangat, ingin menunjukkannya pada seseorang, dan aplikasinya berjalan di localhost. Aplikasi itu hanya ada di komputermu. Temanmu tidak bisa membukanya, investormu tidak bisa melihatnya.
Ini seperti membangun rumah yang hanya bisa kamu masuki sendiri. Dengan base 44 itu bukan masalah. Aplikasimu bisa dibagikan secara langsung ke domain publik hanya dalam 4 klik. Untuk mempublikasikan aplikasimu, cukup klik Publish di pojok kanan atas, lalu ubah App Visibility menjadi Public No Login, kemudian klik Publish App. Dan begitu saja, kamu akan mendapatkan konfirmasi bahwa aplikasimu telah dipublikasikan dan sudah online. Jika kita salin URL ini, buka tab baru, dan tempelkan, kita akan langsung diarahkan ke aplikasi baru kita yang indah. Siaran langsung di internet dan siap untuk dibagikan. Namun jika Anda ingin membagikan ini kepada pengguna sungguhan, Anda mungkin memerlukan domain sendiri. Domain ini agak jelek. Namun karena kita menggunakan paket builder, kita bisa mendapatkan domain khusus dengan sangat mudah. Kembali ke editor base 44, kita masih menggunakan nama sementara ini Cinematch untuk aplikasi kita. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa menemukan domain.com. Untuk itu, kita akan mengklik publikasikan di kanan atas, lalu klik dapatkan domain. Ini memuat domain sementara di kolom pencarian. Kita akan menggantinya dengan Cinematch dan klik search. Itu tidak tersedia. Tidak apa-apa. Aplikasi kami masih baru, kita masih punya waktu untuk mengganti nama kita jika kita mau. Mari kita coba sesuatu yang lain, seperti plotpair.com. Dan itu tersedia biayanya $1 untuk tahun pertama. Mari kita klaim itu. Ini akan mengarahkan kita ke Ionos, di mana kita bisa menambahkannya ke keranjang belanja kita. Dan klik lanjutkan. Lalu cukup ikuti proses checkout untuk mengklaim domain tersebut. Setelah itu, kembali ke aplikasi di base 44. Klik tombol publikasikan. Kini domain custom Anda sudah dimuat, dan saat publikasi berikutnya, aplikasi akan terbit di domain custom tersebut. Namun, karena kita baru mengganti nama aplikasi, mari perbarui dulu. Kita cukup meminta AI tolong perbarui nama Cinematch menjadi plotpair di semua tempat di mana Cinematch muncul. Setelah 1 menit, namanya sudah diganti. Kita bisa klik publikasikan. Salin domain customnya, lalu ketika kita mengunjungi domain Dune, kita mungkin akan melihat kesalahan DNS. Jangan khawatir, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Perubahan DNS bisa memakan waktu beberapa menit untuk menyebar, kadang-kadang hingga 1 jam, jadi jangan panik jika belum langsung berhasil. Akhirnya, situs akan terbuka, dan seperti itu saja Anda sudah memiliki aplikasi nyata di domain nyata. Ini bukan demo lagi. Sekarang, siapapun di dunia bisa langsung membuka ini. Base 44 juga memungkinkan Anda mengubah aplikasi Anda menjadi aplikasi mobile native untuk iOS dan Android. Publikasi di App Store Apple butuh akun Apple Developer seharga $99 per tahun. Untuk Google Play, biayanya satu kali sebesar $25. Prosesnya berjalan seperti ini. Base 44 akan mengemas aplikasi web Anda ke dalam format yang diterima oleh toko aplikasi. Anda tidak perlu mempelajari bahasa pemrograman baru atau menggunakan alat terpisah. Aplikasi yang sudah Anda buat adalah aplikasi yang akan dipublikasikan. Sekarang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Proses peninjauan Apple bisa memakan waktu, kadang-kadang beberapa hari. Dan mereka memiliki pedoman khusus tentang apa yang boleh dilakukan oleh aplikasi. Jadi kau jangan berharap prosesnya instan. Google biasanya lebih cepat, tapi mereka juga punya persyaratan sendiri. Hasil akhirnya memang tidak persis sama dengan aplikasi yang dibangun secara natif menggunakan Swift atau Kotlin, tetapi untuk sebagian besar kasus penggunaan, terutama jenis aplikasi yang Anda buat dengan vibe coding, ini bekerja dengan sangat baik. Saya akan menautkan panduan penerbitan mobile dari Base 44 di deskripsi agar Anda bisa mengikuti seluruh prosesnya langkah demi langkah. Tapi inti utamanya adalah aplikasi yang sama yang Anda buat di laptop Anda sekarang sudah ada di saku seseorang. Selanjutnya, saya ingin jujur kepada Anda tentang di mana posisi vibe coding saat ini. Untuk memvalidasi ide bisnis, membangun MVP, atau membuat alat internal, sejujurnya tidak ada yang lebih cepat dari ini. Saya pribadi telah membangun produk SaaS dengan cara ini, sebuah platform pemasaran untuk profesional audio yang saat ini sudah digunakan oleh pelanggan berbayar. Platform vibe coding ini bukan sekadar mainan. Tapi memang ada keterbatasan nyata. Aplikasi kompleks dengan banyak komponen bergerak, aplikasi yang harus menangani lalu lintas besar kustomisasi mendalam, Anda akan menemui batasnya. Lalu soal keamanan. Banyak yang menyebut aplikasi vibe coding sebagai AI slop. Dan jujur saja, itu bisa benar. Saat AI membuat kode, ia bisa ceroboh mengelola API key atau data pengguna. Pastikan pengguna hanya akses data miliknya, jangan masukkan kunci sensitif ke prompt serta audit keamanan Base 44. Hal dasar ini sangat membantu. Bukan berarti dilarang membangun, tapi harus membangun dengan cerdas. Berikutnya adalah solusi untuk kekhawatiran ini. Jika Anda belum familiar dengan GitHub, itu adalah tempat para pengembang menyimpan dan mengelola kode. Anggap saja seperti Google Docs ya, tapi untuk kode. GitHub melacak setiap permain memungkinkan banyak orang berkolaborasi dan merupakan alat standar yang digunakan oleh para pengembang profesional. Base 44 memiliki integrasi dengan GitHub.
Saat Anda mengaktifkannya, semua kode di balik aplikasi Anda, segala sesuatu yang dihasilkan Base 44 akan dikirim ke repositori GitHub, yaitu tempat yang Anda miliki dan kendalikan. Mari saya tunjukkan cara menghubungkannya. Di Base 44, klik ikon GitHub. Itu yang berada di sebelah ikon 3 titik di bilah alat atas. Kemudian klik hubungkan ke GitHub. Di jendela pop-up, klik hubungkan GitHub. Lalu akan muncul jendela pop-up. Anda dapat masuk ke akun GitHub yang sudah ada atau membuat akun baru. Saya gunakan melanjutkan dengan Google. Kemudian ikuti saja petunjuk untuk melakukan pengaturan. Anda akan diarahkan kembali ke Base 44 dan diminta untuk membuat repositori. Silakan beri nama repositori Anda lalu klik buat. Di kanan atasnya sekarang ada titik hijau pada tombol GitHub dan kita bisa melihat bahwa sudah terhubung. Selesai. Kode aplikasi Anda sekarang sudah ada di GitHub dan dari sini sinkronisasi berjalan dua arah. Saat Anda membuat perubahan di Base 44 di publish, perubahan tersebut akan muncul di GitHub secara otomatis. Dan jika seseorang mengirimkan perubahan kode ke GitHub, Base 44 akan mendeteksinya. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Ingat, di awal video ini, saya menunjukkan kepada Anda 3 kategori alat pengkodean Vibe. Perangkat lunak pembangun terintegrasi, editor kode AI, dan agen pengkodean AI. Kami telah menggunakan aplikasi pembuat situs web terintegrasi selama ini. Tapi sekarang karena kode Anda sudah ada di GitHub, Anda juga bisa menggunakan alat-alat lainnya. Misalnya, katakanlah Anda ingin melakukan perubahan pada aplikasi Anda, tetapi Anda kesulitan membuat chat Base 44 melakukan persis seperti yang Anda maksud. Anda bisa mengcloning repositori Anda ke komputer Anda. Buka alat seperti Cloud Code yang merupakan agen pengkodean AI dan beritahu secara langsung sesuatu seperti ini. Saya mengalami masalah di mana film Schindler's List sepertinya tidak menampilkan gambar apapun untuk ditampilkan. Bisakah kamu mengevaluasi dan memperbaikinya? Alat itu akan masuk dan mengedit file-file aslinya. Anda mendorong perubahan tersebut ke GitHub dan Base 44 akan mengambilnya secara otomatis. Anda tidak perlu melakukan semua ini sekarang. Anda baru saja membangun aplikasi pertama Anda. Cukup sekian untuk sekarang, namun fitur ini tersedia di sini. Sebab kekuatan Vibe Coding bukan cuma di satu alat, melainkan dari semua alat yang bekerja bersama. Anda menggunakan Builder untuk memulai dari nol hingga menjadi produk yang berfungsi, dan ketika Anda menginginkan kontrol lebih, Anda bisa membawa alat yang lebih canggih atau kolaborator tanpa harus memulai dari awal. Saya akan menautkan panduan pengaturan GitHub Base 44 di deskripsi agar Anda bisa mengeksplorasinya saat sudah siap. Vibe Coding tidak akan menggantikan pengembangan perangkat lunak profesional dalam waktu dekat, tapi memang tidak perlu. Untuk mengetahui apakah ide Anda benar-benar berhasil dan memperkenalkannya kepada orang-orang, ada yang lebih cepat dari ini. Baiklah, Anda baru saja berangkat dari nol hingga menjadi aplikasi yang berfungsi dengan akun pengguna, pembayaran, dan domain khusus. Hanya dengan mendeskripsikan apa yang Anda inginkan dalam bahasa sehari-hari. Cara terbaik untuk menjadi lebih mahir adalah dengan membangun satu lagi. Pikirkan ide lain, buka Base 44, dan lihat sejauh mana Anda bisa mengembangkannya. Gunakan tautan di layar atau klik tautan pertama di deskripsi di bawah ini untuk mulai Vibe Coding secara gratis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.